Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana Keliling Langkat nih ceritanya. Bersama saya Budi Julkipli Hasibuan. Hari ini kita kembali berada di Kecamatan Tanjung Pura, tepatnya di Desa Karya Maju. Ini desa ya lumayan juga. Artinya kental dengan suasana desa yang jauh dari hiruk pikuk kota, sehingga kita kalau berada di sini kesannya tuh damai, tenang, nyaman ya kan. Apa potensinya? Rupanya ada juga potensinya. Pertama perikanan, kemudian ada peternakan, perkebunan, ada juga peternakan UMKM juga ada. Jadi untuk melihat apa dan bagaimana desa ini, nanti kita berkeliling desa. Kemudian kita bisa bertanya jawab, berbincang-bincang dengan kepala desa, Bapak Anwar. Oke, untuk menghemat waktu kita jumpai Pak Anwar di kantor desa. Ayo. Karya Maju adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura. Desa ini merupakan desa pemekaran dan termasuk desa yang baru berkembang. Yang menarik, desa yang memiliki luas 1.400 hektar ini terletak di daerah perbatasan antara Kecamatan Tanjung Pura dengan Kecamatan Secanggang. Di sebelah timur, desa ini berbatas dengan Desa Senge Ular, Kecamatan Secanggang. Di sebelah utara berbatas dengan Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura. Di sebelah barat berbatas dengan Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura. Dan di sebelah selatan berbatas dengan Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang. Selain itu, sebagai desa yang baru berkembang, desa ini begitu kental dengan suasana pedesaan yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota. Kita sudah berada di kantor desa Karya Maju. Karya Maju. Ya, bersama Bapak Anwar, ya, Bapak Kepala Desa Karya Maju. Karya Maju. Jadi sebaik datang tadi Pak ke desa ini dengan kesan pertama nih, kesan pertama ya Pak. Iya, ya, Pak. Desanya tenang, nyaman, pokoknya kental dengan desa lah. Ya, alhamdulillah. Yang jauh dari hiruk pikuknya kota. Ya, betul. Menarik sekali kan gitu kan Pak. Alhamdulillah Pak, kalau menarik. Jadi ya kami mau tahu lah apa sih potensi yang ada di desa kita nih Pak, gitu kan. Ya, oke, kemudian Pak. Profil desa kita itu coba Bapak baca. Oke Pak. Terima kasih Bang Budi ya. Ya, siap. Nah, kita panggil Bang aja Pak ya. Iya, Pak. Supaya lebih akrab. Iya, boleh. Jadi sebelum saya jelaskan tentang potensi desa Pak, Profil desa dulu. Jelaskan dulu tentang profil desa. Iya. Itu profil desa dan luas desa kami itu lebih Luasnya? kurang 1.400 hektar Pak. Wow. Itu lebih kurang. Jadi dari 1.400 hektar itu kami tentu ada batas-batasnya Pak ya, batas Ya, utara, selatan, timur, dan barat. Jadi batas sebelah timur kita berbatas dengan Desa Sengular, Kecamatan Secanggang. Jadi inilah perbatasan langsung antar dua kecamatan, Karya Maju, Tanjung Pura dan Secanggang. Lalu sebelah barat berbatas dengan Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura. Dan juga sebelah utara berbatas dengan Desa Tapak Kuda, dan sebelah selatan berbatas dengan Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang. Jadi jumlah penduduk kami Pak, kami itu sebesar 2.700 jiwa. 2.700 jiwa Pak ya. Dari kakaknya 803 lebih kurang. Oke. 803 kakak. Jadi dari sekian ribu itu Pak, itu kan ada suku-suku itu Pak. Ada suku Jawa, Melayu, dan Banjar. Jadi dari persentase tiga inilah yang besar yang dominan Pak. Yang dominan lah ya. Jadi jadi nanti suku Melayu itu
berkisar 27%, Pak. 27%. Ya, suku Banjar itu 25%, dan suku Jawa itu 45%. 45. Iya, jadi berarti yang mayoritas 3% Jawa ya macam-macam lah. Yang lain-lain Itu ada Karo, ada Batak, Aceh ada ya? Aceh ada. Ada ya? Satu ini. Bu Siti. Bu Siti Aceh. Keluarga Bu Siti berarti ada juga di sini. Ada. Selanjutnya kita cerita masalah. Oh gini Pak. Sebelum Karya Maju ini ada, dulu kami kan bergabung dengan Desa Pancermin. Oh, Pemekaran ini. Pemekaran, betul Pak. Tahun Pancermin, Kecamatan Tanjung Pura. Ya. Karena mungkin terlalu luas wilayah Pancermin zaman dulu kan. Ya, jadi kami juga minta mekar supaya pembangunan itu bisa cepat di lingkungan kami, di wilayah kami lah. Itu kami pemekaran itu tahun 2003. Oh, 2003. 2003. Jadi sudah 22 tahun lah Pak desa ini. Dari 22 tahun itu sudah berganti kepala desa 4 kali. 4 kali? Iya, 4 kali. Jadi itu Pak ya, tentang profil desa dan potensinya kami miliki. Nah, yang namanya desa tentu dominan dengan identik dengan pertanian. Nah, namun di sini pertanian untuk tanaman pangan udah sedikit sekali Pak. Sedikit ya. Nah, di sini yang dominan perkebunan. Kebun sawit. Kebun sawit ya. Dari pribadi. Nah, selain perkebunan juga perikanan Pak. Perikanan. Iya, karena sebagian kecil adalah beberapa warga yang juga nelayan kecil lah. Oh, ada ya? Ada Pak, ada Pak. Ya. Ada nelayan, ada juga yang budidaya ikan. Oh, ada yang berusaha dibudidaya ikan juga ada ya. Ikan nila dan ikan lele. Nah, dan juga selain perkebunan, perikanan juga peternakan Pak. Nah, ini hampir setiap rumah itu punya ternak kambing. Nah, khususnya di dusun 6, 7, dan 8 Pak. Kalau nggak kambing lembu itu ada hampir setiap rumah. Iya. Nah, alhamdulillah saya sendiri punya 2 ekor Pak. Kambing ya? Alhamdulillah punya 2 ekor. Nah, selain itu? Selain ternak dan juga UMKM Pak, ada juga UMKM. Ternak itu udah cukup itu aja tuh? Katanya ada ternak bebek. Oh ya betul Pak. Nah, kami Pak di tahun 2025 ini dari program Ketapang, ketahanan pangan, dan juga untuk mungkin bisa nanti berpartisipasi dalam MBG, maka kami kucurkanlah dana bantuan untuk KWT, kelompok wanita tani di dusun 8 dan kelompok Wirid Jasin di dusun 7 berupa ternak bebek. Nah, insya Allah nanti bisa kita tinjau Pak. Jadi cuman ada bantuan yang diberikan? Bantuan itu kami bantuan bibit kandangnya, bibitnya usia 5 bulan. Alhamdulillah sekarang udah mulai bertelur. Dan jadi juga pakan. Udah berapa lama? Kami bagikan sekitar bulan Juni Pak. Nah, bulan Mei kemarin Pak. Oh, bulan masih baru ya? Masih baru. Tapi ini udah mulai bertelur Pak. Itulah usaha tadi Pak ya? Iya. Supaya dana desa tadi pun nggak mubazir ya kan? Dibagi berkembang. Nah, dan juga usaha-usaha ya Pak ya? Ikut partisipasi lah di MBG. Barangkali bisa nanti kan Pak ya? Boleh. Itu dari ternak dan juga dari UMKM tadi Pak. UMKM memang sedikit ada di sini masyarakat yang usaha di bidang kue tradisional, yaitu kue cincin. Kue cincin. Kue ciri khas orang kita Banjar ya. Dan juga pandai besi ada. Gula aren juga. Gula aren ada Pak. Cuman ya itu skala kecil lah ya, untuk usaha-usaha kecil lah. Jadi gini Pak, tadi sebelum saya kemari ya kan, kami tanya-tanya dulu sama masyarakat. Iya Pak, ya Pak. Kami nggak mau juga langsung bincang-bincang sama Bapak, kami tanya dulu masyarakat. Kepala desa kita cuman tuh. Rata-rata bagus katanya, bagus Bapak. Alhamdulillah Pak. Makanya pun tahu tadi ada ternak bebek, apa yang mau nunjuk di sini? Ini Bapak itu sedang menggiatkan ternak bebek. Iya. Bapak sendiri lupa tadi kan hampir. Nggak dijelaskan. Untung tanya. Untung kami dapat tanya duluan. Kan gini Pak. Bebek itu kalau itu kita memberi jangan diingat-ingat. Oh. Apa ya? Filosofi ingat. Ada deh jawaban. Tapi kalau kita minta harus kita ingat. Iya betul. Ya terakhirnya kan gini Pak. Berarti ya warga itu simpati dia. Ada itu Pak program ternak bebek. Bagus tuh kayaknya. Iya, mudah-mudahan bisa berkembang. Nggak dibilangnya pula dari ternak ini, karena ternak itu mungkin ternak masyarakat kan. Iya. Nah, ternak bebek ini kan memang yang diinisiasi sama kepala desa. Pemerintah desa itu yang melekat sama masyarakat. Dan itu Pak, kami wajibkan harus dipelihara bersama Pak, nggak boleh. Iya, berkelompok. Iya, berkelompok. Betul lah. Karena kan kami juga survei suatu saat. Jadi tujuannya apa tuh? Telur pada gini? Telur.
tujuan telur ya. Kemudian BUMDes kita nggak ada ya? BUMDes ada Pak, ya? Ada cuman kurang berkembang lah. Ini koperasi Merah Putih sudah terbentuk Pak, alhamdulillah sudah terbentuk ya. Sudah. Kemudian kalau boleh lah nanya sedikit, PBB kita gimana? PBB alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya? Iya. Tiap tahun di mana tuh? Tiap tahun oper lah kita. Oper ya? Kalau enggak nanti kami disetrap. Iya. Kecamatan. Arti kan gini masalah desa ini, banyak kali nuntut ya jalan kayak menurut. Iya. PBB enggak juga. Tapi kalau dia udah sejalan, wah udah mantap. Nah, kita pal-palai lah Pak. Gitu kan? Ya betul. Oke Pak. Jadi kira-kira apa lagi yang mau disampaikan nih? Kelapa muda itu banyak kita lihat tadi. Iya, kelapa Pak. Kelapa apa itu? Apa dari sini kelapa muda di Sumatera Utara itu banyak. Ya sebagian ya Pak. Memang setiap sorenya kan kalau paling sedikitnya itu 4 eltor tuh Pak, atau 3 eltor tuh. Keluar ya? Keluar kelapa muda. Hasil juga Bang. Iya, makanya jadi kelapa. Jadi kan yang kami tahu malah kelapa yang nampak kan. Kelapa sawit mungkin agak nggak tahu lah di desa yang di dusun yang lainnya. Kelapa semua kan? Wah, kelapa Pak. Memang ada juga kelapa ada. Tapi milik masyarakat ya? Iya milik masyarakat. Oh, itu. Kelapa muda, kelapa tua pun ada. Bahkan pisang juga ada. Sini ada agennya ya Pak. Ada agen yang memang dia datang lah mungkin ya. Berjualan di pasar sore Marelan. Datang kemarin itu ya. Pengepulnya di dia lah. Kemudian Pak gini, masalah generasi muda. Nah, masalah generasi muda ini masalah kepemudaan cemana, olahraga ada nggak di sini? Ya Pak, di situ kan Pak, kami juga ada namanya remaja masjid. Ada ya? Iya, terus Karang Taruna ada, dan juga untuk kegiatan menunjang kegiatan anak muda kami juga sediakan sarana dan prasarana olahraga lah. Apa itu? Seperti bola poli, itu memang milik desa Pak, milik desa yang membangun, udah kami semenkan kan, udah lumayan bagus lah. Dan juga lapangan berkaki. Oh, sepak bola ya? Ada di Dusun 8. Ada klubnya itu? Ada Pak. Apa namanya? Porpatan ada. Porpatan bisa kok main ki. Persatuan Olahraga Polo Tanda. Tapi bukan karya maju, karena memang yang lebih banyak bertanding keluar itu bahkan ngikuti turnamen itu porpatan namanya. Porpatan. Terus kemarin juga waktu ada turnamen di Kecamatan Sanggang, nah sudah mengatasnamakan karya maju PSKM, Persatuan Sepak Bola Karya Maju. Ya, ikut juga. Ikut. Iya, alhamdulillah ya sampai apalah apa namanya? 8 besar ya. Artinya kan gini Pak. Pembinaan itu semua ya kan, pemudanya oke. Insya Allah ya. Ibu-ibu ya, oke. Ibu-ibu berarti tim penggerak PKK aktif juga ya? Berjalan, aktif. Kalau boleh Pak nanti mau bincang-bincang bisa Pak, boleh Pak, boleh Pak. Dengan apa namanya pengurus tim penggerak PKK desa Karya Maju. Cuman mohon maaf Pak, ini kan ketuanya lagi sakit, jadi nggak bisa. Nanti saya ambil perwakilan, ada yang mewakili. Pasti kan banyak juga kegiatan orang itu kan? Banyak Pak, tentu aktif. Pak. Oke. Ya, kemudian apa lagi nih kira-kira yang bisa yang kita sampaikan tadi kan nelayan tadi sikit ya, skala kecil ya? Sikit Pak, ya pakai perahu kecil lah. Dari pinggiran-pinggiran itu aja mungkin ya? Tadi untuk kegiatan Desa Karya Maju ya, untuk pemanfaatan dana desa, ya kami juga membangun biasa Pak namanya infrastruktur fisik. Iya, seperti jalan kecil, jalan gang ya. Lening paret. Terus jalan tani, program ketapang tadi kan. Oh, ketapang ya. Jalan usaha tani sudah juga, dan juga gedung untuk posyandu Pak. Oh, ada. Ada, karena selama ini kan kami posyandu itu numpang-numpang di rumah warga. Jadi kami sediakan gedungnya, tempatnya untuk disitulah nanti kegiatan posyandu. Di dusun berapa itu? Di dusun 7 dan 6. Oh, jadi dua sudah ya, bertahap ya, bertahap. Nanti tahun depan mungkin dusun. Kemudian Bapak udah berapa periode nih? Baru satu Pak. Baru satu? Ya, tahun 2022 Pak kami 2022 berarti udah berjalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Ya. Jadi kalau kepala desa ini bagus dia, masyarakat pasti akan milih lagi Pak. Insya Allah. Harus gitu. Iya. Kalau memang bagus Pak ya. Kalau kita cepat berpuas diri, mungkin masyarakat tak ini. Kami mendoakan Bapak lanjut. Ya, amin. Cuma syaratnya tadi ditunjukkan kepada masyarakat tuh ya kan, apa-apa yang bagus ya, apa yang patut dia sesuai kemampuan. Kemudian masalah ini Pak, narkoba kira-kira cuma. Masalah narkoba memang ya di mana-mana kan marah ya, Pak ya. Cuman kami untuk mengantisipasi supaya remaja itu paham akan bahaya narkoba, ya kami juga melaksanakan BIMTEK. Atau pelatihan atau sosialisasi. Pelatihan tentang mendatangkan BNN enggak? Bahaya narkoba. Waktu itu belum Pak. Belum. Mendatangkan dari Polsek.
Oh, Polsek. Polsek, Babinsa, Babinmas ya Pak. Artinya itulah yang bisa kita buat. Iya. Jangan buat tak berbuat sama sekali kan gitu. Oh, tidak Pak. Lawan nanti kita. Oke, nah, jadi setelah ini kita bertemu dengan Ibu PKK ya kan? Karena banyak juga yang mau kita bincang. Boleh Pak ya? Silakan Pak, silakan Pak. Di sini Bang, apa itu? Kan ini dalam rangka misi, katanya kan di Kecamatan Tanjung Pura ini ada desa yang sering dipadamkan listrik. Apakah desa ini apa bukan? Desa ini sering nggak padam? Oh enggak Pak. Wajar lah Pak kalau pas memang hujan besar, atau mungkin ada pohon tumbang daerah. Oh, mesti dalam tahap wajar ya? Wajar Pak, iya. Kalau tapi secara apanya enggak ya? Nah, tahun-tahun entah 3 tahun ini enggak bisa dibilang apa lah, wajar Pak. Dan kita mencari itu, katanya kan ada desa di Tanjung Pura ini sering dipadamkan. Nah, kita kan mau cross-check langsung ke bawah, yang mana desanya ini? Kalau Karya Maju enggak Pak? Wajar lah. Namun tadi malam kan udah lebat, mati sebentar Pak. Jadi Pak, yang menarik lagi Pak, nanti kita melihat bebek boleh? Bisa ya kan? Bebek sama nanti peternakan domba warga nanti. Itu punya warga Pak, bukan kelompok. Iya. Karena tiap rumah itu hampir punya lah Pak. Iya boleh. Kemudian yang pentingnya UMKM nih Pak, emak-emak nih mau tahu deh, cemana kue cincin itu cemana sih rasanya kan deh? Kita usahakan nanti Pak. Nah ya kan? Iya. Biar tahu kita cara membuatnya kalau bisa, kalau enggak pun cemana rasanya tadi lah. Kalau gula aren itu kan udah tahu kita rasanya. Iya. Dia kan, nah mau buat apa pun kita pakai gula aren. Tapi kue cincin itu kan khas dia, cuma nggak semua juga bisa kita dapat dengan mudah. Iya. Oke Pak, gitu aja lah ya dulu ya. Terima kasih Pak. Oke, jadi setelah ini kita akan berkeliling kampung, melihat termasuk peternakan bebek tadi. Kemudian nanti kalau ada kesempatan lagi kita berbincang dengan pelaku UMKM. Mana tahu bisa ya kan? Oke. Yuk, kita ke lapangan Pak. Tim penggerak PKK Desa Karya Maju termasuk tim penggerak PKK yang aktif. Buktinya banyak kegiatan yang dilaksanakan, seperti menggelar posyandu balita dan posyandu lansia. Ini tentu tidak terlepas dari peran dan semangat pemerintah Desa Karya Maju yang ingin desanya maju sama seperti desa-desa yang lain di Kecamatan Tanjung Pura. Oke, sekarang kita bersama ibu-ibu PKK. Ada Ibu Siti Rahma. Siti Rahma. Sebagai apa nih Bu di tim penggerak PKK desa? Bendahara. Bendahara. Kemudian ada Ibu Nur Asia sebagai wakil ketua Bu ya. Nah, jadi kita bisa bincang-bincang nih, banyak hal yang mau kami tanya Bu. Kira-kira bagaimana nih Bu tim penggerak PKK kita di desa ini? Apakah aktif ya kan? Atau setengah aktif, kan ada gitu ya, atau mungkin paku sama sekali bagaimana tuh Bu Aisyah lah lu coba. Iya. Kalau desa kita aktif ya. Apa aja tuh kegiatan? Misalnya kegiatan desa ini, misalnya untuk penjualan posyandu itu setiap sekali kami laksanakan. Itu buat penjualan kunjungan ke dusun-dusun. Oh ada tuh ya. Buat kegiatan juga, misalnya Pak Boga. Itu apa tuh per bulan? Per bulan ya. Yang jelas apa namanya, posyandu itu rutin nanti ya. Posyandu didukung nggak sama masyarakat? Kira-kira ada masyarakat itu kan ya cuek saja dia didukung ya. Dukungnya dengan ikut menanam itu. Iya, menanam juga gitu. Kemudian yang lain-lain Bu, apa lagi tuh kira-kira? Misalnya ada kegiatan di desa, tak buat acara kuis gitu. Oh. Apa nih, apa kue-kue apa tuh, tata boga ya? Iya, tata boga ya. Iya kan? Buat kue ini gitu ya? Iya, masak-masak. Masak-masak, ya tata boga namanya. Itu tujuannya supaya membantu kreativitas
mama-mama ya kan, paling tidak untuk di rumahnya membuat panganan untuk keluarga kan gitu Bu. Iya. Kue biasa kue apa tuh dia apa kan? Kadang pas kami itu kadang kue cicin yang dibuatkan. Oh, kue cincin. Kadang-kadang buat acara buat nonton sate di rumah. Itu di rumah ya. Mana suka ibu-ibu lah mau buat apa gitu, kita pelajari sama. Kemudian ini kan ibu wakil ketua, ibu bendara, ketuanya mana ini? Ketuanya lagi beristirahat sakit lah. Oh sakit. Iya. Ibu sekjennya, sekretaris sakit juga enggak? Iya, lagi pergi ya. Oh pergi. Iya. Makanya kok ibaratnya ibu bendara sama ibu wakil ketua yang muncul nih. Iya, jadi agak kurang pinter gitu kayaknya ya. Cuma Saya yang jelas karena sakit ya. Sakit ya. Oke. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan Bu, kok kayak kira gini Bu. Kok kayaknya udah sendur-sendur semua ini. Tim PKK itu kan biasanya ada juga tuh regenerasi kan ada. Maksudnya, Kurang. maksudnya generasi kayak mana? Iyalah ibu-ibu yang muda-muda. Oh, ada juga, ada ya. juga. Nah, tapi banyak yang tua-tua, Pak. Nah, yang Kalau di sini. tua-tua yang berperan yang tua-tua ini kayaknya. Iya. Rata-rata udah berumah tangga semua. Karena kalau nggak berumah tangga kan Wah, orang pasti. Afghanistan itu kan ibu PKK lah ya. Nah, terakhir lah, apalagi Bu yang mau Ibu sampaikan kira-kira? Kalau saya pengen PKK ini lebih maju gitu. Selama ini dukungan kepala desa udah cukup lah ya? Sudah ada, Ya kan tapi ada, kami Pak? kemingin dimasukkan lagi lah gitu. Oke. Misalnya di mana bidang mana nih yang perlu lagi? Ya, Biar bidang lagi, di bidang kegiatan-kegiatan lah gitu, seperti menanam bunga di jalan, entah menanam apa ya, buat taman PKK taman-taman ya? PKK gitu maksudnya. Itulah yang kami harapkan dari Pak Kades supaya Pak Kades itu bisa mewujudkan impian kami gitu. Ya, kemudian apa tuh Bu, posyandu lansia itu kemana Bu? Mengarah kemana itu? Dia ke orang tua lah. Iya orang tua. Usia orang tua. Maksudnya apa? Rata-rata usia itu di atas 50 ke atas. 50 ke atas. Kalau di bawah itu lansia. Ya kegiatannya apa tuh yang kita apakan? Kegiatannya itu ditimbang, di senam ada juga, senam ada, ditimbang, diperiksa gitu, tensinya, ada ya? semuanya lah. Dan lancar ya, ibaratnya Lancar. berperan lah bapak itu ya, gitu ya. Kelompok tua banyak juga yang gini ya. Iya. Jadi kita warga kita yang kelompok tua banyak juga lah pasti ya, banyak ya. Oke, jadi kira-kira ada lagi Bu? Kalau tidak, kami mau meliput atau meninjau apa nih, peternakan bebek kalau nggak salah. Boleh Bu ya? Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu PKK. Setelah ini kita akan meninjau apa nih, peternakan bebek. Oke.
Untuk lebih memaksimalkan penggunaan dana desa, ternak bebek pun dikembangkan oleh pemerintah desa. Hasilnya lumayan bagus. Inilah Bang Budi. Bebek program kesehatan itu. Ya. Kita serahkan kepada ketua kelompoknya Ibu Jati ya. Jati namanya ya. 125 ya. Iya. Iya, sudah habis kami bebeknya itu. Oh, ini ya. Tuh bebek banyak nih. Iya. Itu dia. Dengan Ibu Suti. Oh, Bu Suti. Jadi ada berapa ekor nih, Bu? Bebeknya Ya, ada 125. 125. Yang ngurusi Ibu sendiri apa kelompok dia? Ibu yang ngurusi. Oh. Jadi satu hari aja makannya berapa kali, Bu? Ya, 2 kali. Oh, 2 kali. Ya, Pagi sama sore. sama sore. Ini kok udah gini umur berapa nih? Berapa ya? 5 bulan. Malah. Mau jalan 6 bulan. Tapi yang udah ada yang bertelur udah ada belum? Yang semalam itu ada juga. Oh, ada ya, udah mulai bertelur lah ya. Mungkin gitulah. Ya, bisa dibilang gitulah, Pak. Tapi gini nih, Pak, ini saran nih kan, saran. Mungkin Kayak mana, Bapak Pak? perlu juga apa nih? Belajar atau bertanya sama Yang udah biasa. orang peternakan lah. Iya. Nah, ibaratnya gitu kan. Saya ada juga insting gitunya, Pak. Ada Tapi pemandunya belum, atau ya. ininya gitu, apa namanya? Kalau di ya. pertanian atau peternakan ada PPL-nya Iya, dia. iya. Istilah ada kalau sekolah kita ada guru. Iya, ada sekolah lapangnya juga nih. Mesti ada itu, Pak. Gitu dia. Coba Pak Kades yang apa kan nyari informasinya. Nah, jadi kelompok ini pun nggak lepas gitu aja dia. Iya, maksudnya Bukan gitu, sekedar Pak. dia ngasih makan aja kan, Bu? Iya. Jadi kok cuma ngasih makan aja ya? Pasti ada lagi ilmu-ilmu tambahan yang kita nggak tahu. Iya, tuh. gitu. Gitu dia. Jadi dia usaha ini hidup dia gitu. Iya. Awak pun gitu juga loh Pak mikirnya. Nah, itu. Supaya ini berkembang gitu loh Pak. Jangan cuma kayak gini aja. Nanti Iya. setelah ini berhenti gitu. Berhenti. Maksudnya supaya jadi lah gitu. Itu yang Setelah saya inginkan bertelur kayak tadi gitu. kan kayak mana? Saya rasa 5 bulan udah bisa kan udah nampak apa nih? Ya, ini maksudnya Udah nanti bisa bertelur nih semua mau nih kan. saya Nah, train apa ditelurkan lah macam Nah, mana. apa dia Nah, yang harus pelet dilakukan kayak supaya apa tetap gitu. bertelur. iya. Dan memang harapan kami dari desa pun gitu Bu, supaya ini bisa berkembang nanti. Iya. Entah kalau memang ini berkembang tahun depan kita tingkatkan. Nah, itu Ingatkan. makanya. Ya kan termasuk seperti uji coba ya, Mbak. Iya, Dicoba iya, dia. Iya, Pak. Karena Sampai mana? Faktor kesulitannya pun seberapa dia gitu tantangannya kan. Iya. Itulah kan. Mungkin kalau bisanya kita atasi dan ada pemandu kita tadi itu bisa nih. Iya, Pak. Jadi itu cuma saran, Bapak yang melanjutinya. Iyalah. Itu dia ya kan. Memang gitu, aku berpikirnya gitu juga, Pak. Jadi orang kelompok katanya di sini cocoknya ya. Iyalah, lokasi Iya, cocoknya Pak. nih. Ini kan nggak ini kali dia. nggak terlalu panas. Nah, Iya. habis itu kan sama rumah pun Dekat. nggak dekat, nggak jauh. Iya. Nah, Terlalu dekat nggak bagus. dia nggak bagus. Menimbulkan Ya, bau. bisa stres tuh Ah, mungkin. Pertama bau. Bau. Kalau ramennya orang Iya. jadi stres. Stres Iya. dia. Orang bisa tegang dia. Yang biasa sama yang nggak biasa dia udah lain. Tahu kan? Heeh. Nah, Tadi Lain dia. nggak mau keluar ya. Gitu lah, Pak. Keluar. Kalau udah sore masuk kan buka aja masuk. nah. Nggak malah disuruh-suruh masuk udah masuk. Oke lah, setelah ini kemana kita, Pak? Nah, kita kolam lele ya. Kolam lele. Oke. Itu harga punya. Oh, itu warga ya. Oke. Selain ternak bebek, ternak ikan juga digalakkan. Seperti ternak ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Jadi, ada secercah harapan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Oke, sekarang kita ke ternak ikan lele. Ini ada kerambanya nih. Kolam-kolamnya atau apanya Pak Warsino lah ya. Ya, kolam warga lah. Jadi Pak Kades mau belajar atau mengikuti Pak Warsino Iya, membuat betul. kelompok Ya, gitu. ada memang udah kami alokasikan tuh anggarannya. Nah, jadi kan kita tertarik dengan ini Keberhasilan Pak Warsino ini. ya. Iya. Pak Warsino ini untuk sementara apa nih Pak? Ikan lele apa lagi? Ikan lele aja ya? Cuma Bang Sari juga itu ada ikan nilanya. Tuh ada ikan nila juga. Nila yang di Oh luar iya tuh, itu ya, yang yang di di luar luar. itu ya. Nah, yang Ini nih besar ini, Iya. merah ini.
itu. Ada itu. Ikan masnya dicampur. Mas ya. Jadi Pak Kades sudah buat kelompok mau buat seperti ini. Iya. Lokasi di mana dibuat? Ada kolamnya juga. Cuman rencana memang belum ke Lamba Pak, masih kolam terpal itu. Kolam terpal Iya. darat ke sana tadi. Baik, cantik ya. Jadi Pak Warsino udah berapa lama nih Ini usaha yang Bapak apakan nih? sekitar 4 sampai 5 bulanan lah gitu. Enggak, usaha Bapak yang udah Bapak apakan berapa? Yang apanya? Bapak masih baru juga? Ya dulu semua sebetulnya saya udah lama bikin Di darat sebagai pelajari kan. Kolam kecil itu ya? Cobaan. Nah ini di Lama-lama kolam besar. dapat pakan alternatif tuh pakai ke kolam Dikembangkan. tambah. Nah, Karena kalau pakan ini tipis katanya untungnya. Oh gitu ya. pakan pelet, Nah, pelet pool ini kan Iya. Tadi pakan alternatif. Nah, dari kandang ayam itu kan, ambil punya kan. Beli. Ya, Oh, beli. Ini dikasihkan juga gini. Oh. Cuman direbus Pak, Hah? direbus. Oh direbus dulu. Enggak gitu aja. Nah, diambil direbus, habis direbus besoknya baru kasih makan Tuh nggak langsung ya? malam. Bisa juga langsung. Udah pernah panen? Udah Udah sering semalam ya. udah sekitar 546 kilo lah, Apa tuh lele? 2 lele. Oh, nilainya tuh ikan mas ya? Belum ya? Ikan mas Udah ikan sering nila lah ya? udah lama, tapi cuma ini belum lagi bisa dipanen. Karena Kenapa? waktu tahun baru itu baru dipanen. Ya, Oh, lama prosesnya. iya, betul-betul. Pak. Kalau ikan nila Ini kenapa cantik ini? Emas atau nilai ini? Emas ya? Nah ini kan masih Bang Sari dah. Dia nggak ke sana-sana, Pak. Ya, Iya ke sana. Nggak ditangkap orang. Ya enggak lah. Kalau di sini aman. Aman. Orang keluarga semua di sini. Orang depan rumah kan. Tapi ada lelenya, lepas ya? Lele lepas. Nah, Iya lepas tuh lelenya. dari itu kan ada. Udah habis itu Pak koordinasi ke apa? Dinas terkait nggak ada? Belum. Belum. Mungkin Pak Anwarnya lah yang Iya ke Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, dibuat kelompok, dibuat apa? Daftarkan ke sana. Jadi apa-apa yang diperlukan mungkin untuk dibantu bisa kelompok itu mengajukan bantuan. Kelompok udah ada Pak. Iya. Tapi budidaya tempoh hari kan hampir rata itu budidaya kan kolam-kolam tanah. Pada nggak berhasil. Karena airnya kan air asin apa asam. Ya, Iya didaftarkan kelompok kita tuh. Iya. Di Dinas Perikanan. Jadi misalnya kita mau berkembang apa yang mau kita perlukan lagi, misalnya baru bongkar kan, bibit, kita minta permohonan bibit. ada itu Pak. Ada lah. ya. Yang jelas dia nggak boleh pribadi. Iya. Dia kan tetap atas nama Kelompok. kelompok. Karena Diketahui kepala desa. buat juga ini pardi. Iya. Lanting. Bikin kerajaan. Jadi kesimpulan kita Pak, Iya. kita udah jalan-jalan ya kan. Tadi ke peternakan bebek, Iya betul. sekarang di peternakan ikan lele. Lele. Jadi kesimpulannya Bapak sudah berusaha lah untuk memajukan desa kan gitu kan, Ya, di semua mudah-mudahan, ya. di semua sektor. Jadi dana desa itu pun biar tidak sia-sia dia ya kan, Ya, bisa berkembang. dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi itu memang harus dikerjakan oleh Bapak Kepala Desa kan gitu. Ya mudah-mudahan lah kita. Ya. Jadi supaya orang tahu bahwa desa apa kita desa kita Karya Maju. Karya Maju ini memang sedang berkembang kan gitu kan. Bisa maju lah. Tujuannya untuk mencapai kemajuan sama seperti desa-desa yang lain. Iya. Jadi yang namanya desa yang baru berkembang itu kan masih banyaklah kekurangan di sana-sini. Perlu Ya. perjuangan, Maklum sajalah kita ya kan. Nah, yang seperti jelas tadi Pak ya, Pak Budi ya, tadi kan kita ke kantor, ya terus kantor masih berantakan, Iya. nah, renovasi Pak ya. kami sedang renovasi, jadi tolong Renovasi kantor, dimaklumi. ya, Nah, maklum, ada Pak. apa, sisa-sisa bangunan itu yang masih Iya. belum terapikan ya kan. Walaupun nggak total bertahap deh Pak ya. Nah, mudah-mudahan. Tahun depan ada lagi yang direnovasi. Jadi dia kantor desa teman Pak, itu kan cermin desa juga. Iya. Awal datang orang pertama tuh ke kantor desa. Iya. Jadi kantor desanya ada rapi, cantik, indah ya kan. Nyaman, kan. Nah, Yang kerja kesan pun pertama, melayani iya. masyarakat nyaman Kesan gitu. pertamanya orang mantap gitu. Iya, iya, iya. Jadi kesan kami pertama datang ke sini
memang nuansanya benar-benar desa nih Pak, pedesaannya kan, tenang, jauh dari hiruk pikuk kota kan gitu kan. Nah, menarik. Jadi mana tahu ya kan kita ada pertemuan lagi di lain waktu. Kami berharap desa Bapak ini bisa semakin maju. Oke, kan, siap, gitu kan? siap, insya Allah. Tidak cuma jalan di tempat saja, kan gitu kan Pak? Iya Pak, ya Pak. Oke, pesan terakhir apa lagi mau Pak sampaikan? Oke, terima kasih Bang Budi yang telah berkunjung ke desa kami, Desa Karya Maju. Mudah-mudahan berkat kerjasama kita dengan Kominfo Kabupaten Langkat, apa-apa yang positif dari Desa Karya Maju itu bisa sama-sama kita ketahui. Dan mana yang ada kekurangan, dan mungkin masyarakat bisa memberikan saran, petunjuk dan arahan-arahan. Terima kasih. Yang penting Bapak Kepala Desa pun terbuka dia ya kan, transparan, tidak ada yang ditutupi. Mudah-mudahan. Pak Kepala Desa juga manusia biasa, bukan Superman kan gitu kan Pak. Jadi kekurangan-kekurangan di sana sini, ya itulah yang mau dihadapi supaya kedepannya bisa lebih maju. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga tayangan kita ini bermanfaat. Jangan lupa di like ya kan, di subscribe, dia apalagi di komen-komen lah, di share ya. Budi Kelana. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.